Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada episode keempat, yaitu dimana kemudian kita akan sama-sama mengkritik bagaimana kemudian beberapa kekeliruan nalar yang kemudian timbul dalam masyarakat umum hari ini terkait bagaimana kemudian mereka mendiskursuskan persoalan politik. Berbicara tentang politik ini bukan hal baru, dan ini sudah sangat lama kemudian digeluti oleh manusia-manusia masyarakat di dunia sampai hari ini. Dari kemudian mulai meletusnya diskursus yang dibangun di era Yunani kuno, kemudian beralih ke politik yang lebih feodal ke arah zaman pertengahan, lalu kemudian berjalan ke arah diskursus yang lebih maju pada zaman Renaissance yang kemudian ditandai oleh peristiwa Afklarung atau pencerahan. Tetapi kemudian dengan berumurnya diskursus politik yang kemudian kita lihat sampai hari ini di banyak daerah pesisir atau lebih umumnya negara dunia ketiga atau negara berkembang, kita banyak melihat bahwa politik dilihat sebagai satu ilmu yang kemudian seringkali dikambing hitamkan, sehingga munculnya karakter-karakter anti politik yang timbul di dalam masyarakat. Seperti apa yang kemudian dikatakan oleh Andre Hewitt dalam buku Politik edisi keempat, dia mengatakan bahwa sesungguhnya persepsi ini menjadi semakin umum di masa modern ketika media semakin banyak mengangkat dan menyoroti kasus-kasus korupsi dan ketidakjujuran yang kemudian memunculkan fenomena anti politik. Iya, banyak hari ini kita temukan bahwa ketika orang berbicara politik, masyarakat menilainya bahwa mereka sedang membicarakan tentang proses korupsi. Mereka sedang membicarakan bagaimana kemudian memakan hak-hak orang lain. Dan itu akhirnya menjadi satu persepsi umum bahwa seperti itulah definisi politik. Dan ini membuat akhirnya politik terdistorsi. Politik dipahami sebagai upaya mengambil hak-hak orang lain yang seperti saya sebutkan tadi. Politik dibicarakan sebagai upaya, sebagai ranah pertengkaran antara birokrasi, antara mengumbar janji, dan antara bagaimana kemudian menaikkan elektabilitas pribadi demi keuntungan pribadi dan keluarga daripada calon-calon tertentu. Lanjut kemudian Andre Hewitt mengatakan pengertian politik yang tergelincir ke dalam kata-kata kotor berkembang dalam suasana kehidupan kota yang disesaki artifisial tampilan permukaan tanpa kedalaman substansi. Warga kota atau republik di Indonesia saat ini seakan-akan hidup di zaman buih keterapungan. Ucapan dan janji bergelembung tanpa isi yang bisa ditangkap. Makna menguap dalam keriuhan viral maya, tindakan tersandra dalam belantara media sosial, nalar kritis teringkus sebatas caci maki tanpa solusi. Ini bukan satu argumentasi yang tanpa landasan, tetapi ini adalah argumentasi yang mengungkap fenomena bagaimana kemudian masyarakat kita berbicara tentang politik. Iya, di kampung-kampung kita lihat bahwa mereka sangat benci politik karena di sini ranahnya kebohongan, klimaksnya kebohongan daripada seorang individu. Nah kemudian ketika pada saat momen-momen politik bahkan orang sudah sangat sensitif dengan kebaikan-kebaikan manusia. Ada istilahnya bahwa jika ada orang yang tiba-tiba baik, berarti dia adalah pasangan politik yang akan bertarung di dunia perpolitikan setelahnya. Sebelum sampai pada kita mengkritik bagaimana kemudian pola perpolitik dan konsep apa kita melihatnya.
Mungkin saya akan sedikit mengklarifikasi konsep kira-kira pendekatan apa yang kemudian kita bisa lakukan dalam menganalisis proses perpolitikan. Pertama kemudian, kita harus mengetahui bahwa ada dua cara pendekatan politik yang kemudian diutarakan oleh beberapa ilmuwan politik, yaitu pendekatan politik tradisional dan kemudian pendekatan politik perilaku. Di dominan hari ini kita banyak melihat bahwa orang banyak melakukan pendekatan dengan hanya pendekatan perilaku, tetapi kemudian tidak mengcombine atau mengkombinasikan antara dua pendekatan ini sehingga argumentasinya sampai pada satu perspektif politik. Lalu kemudian ya entah tendensinya karena emosional atau apa, tetapi kemudian di sini saya ingin mengajak kepada semua teman-teman dan masyarakat bahwa bagaimana kemudian kita melihat politik secara rasional, bukan secara emosional. Pendekatan pertama adalah pendekatan secara tradisional, di mana kemudian pendekatan ini menggunakan tiga aspek, yaitu pendekatan historis, legalistik, lalu kemudian institusional. Pendekatan historis adalah pendekatan yang kemudian bagaimana melihat diskursus, ide-ide, dan konsep politik dari sejarah, bagaimana kemudian orang-orang mendiskusikan politik dari dulu, dari mulai politik menggaung sampai kemudian era di mana mereka menjajaki, akhirnya mereka bertemu lagi dengan yang namanya politik. Seperti halnya dalam istilah hukum ini dikatakan sebagai jurisprudensi, bagaimana kemudian mengkaji ulang proses keputusan hakim-hakim terdahulu. Iya, ini menggunakan pendekatan contoh bagaimana kemudian kita melihat perpolitikan di Bima ataupun di Indonesia pasti ada kaitannya dengan sejarah-sejarah terdahulu. Misalnya apa yang dikatakan oleh Hegel bahwa sebenarnya sejarah itu berulang hanya saja pada instrumennya saja yang berbeda. Jadi seperti kasus pemerkosaan, seperti pesta demokrasi, seperti korupsi dan sebagainya, sebenarnya itu sudah dilakukan sejak dahulu. Hanya saja kemudian pada zaman ini instrumennya saja yang berbeda. Misal katakan saja orang-orang terdahulu mendiskusikan politik hanya dengan berbasis buku ataupun ngopi di tempat ngopi, tetapi sekarang orang bisa mendiskusikan politik dengan media-media virtual seperti Google Meet ataupun Zoom. Jadi hanya saja pada perbedaan instrumennya saja. Misal dulu orang meraup suara, melakukan pencoblosan, ya tetap pencoblosan, tetapi hanya saja perbedaannya dengan sekarang adalah instrumennya saja. Orang melakukan pencoblosan dengan gaya yang lebih konvensional, misalnya seperti menggunakan hak suara, acungkan tangan. Lalu saat ini orang menggunakan media-media seperti di Amerika, menggunakan media elektronik, di Indonesia menggunakan kertas suara. Instrumennya saja yang berbeda, alat-alatnya saja yang berbeda. Lalu kemudian kedua adalah pendekatan legastik. Pendekatan legastik adalah pendekatan yang menggunakan bagaimana sistem perundang-undangan. Kalau tadi lebih menjurus kepada bagaimana kemudian perkembangan idenya dalam hal-hal yang kemudian bersifat akademistik gitu. Tetapi sekarang mereka lebih mengerujuk pada bagaimana kemudian hukum formal diatur. Bagaimana sistem perundang-undangan dan sebagainya. Misalnya Indonesia mengambil hukum positif dari Den Haag Belanda, pasti akan merujuk bagaimana kemudian keputusan hakim-hakim di Belanda dalam menangani kasus-kasus tertentu, sehingga kemudian mereka bisa mengasimilasi apa yang kemudian mereka lakukan dengan apa yang orang-orang terdahulu lakukan. Lalu kemudian aspek ketiga daripada pendekatan tradisional adalah aspek institusional. Aspek institusional dengan melihat bagaimana kemudian track record secara trias politika, bagaimana kemudian pola pembentukan daripada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam hal ini bagaimana kemudian mereka mendiskursuskan politik, menentukan keputusan, atau yang kemudian disebut dengan making justice. Kita akan lanjut kepada pendekatan kedua yang kemudian digunakan dalam menganalisis politik adalah pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku adalah pendekatan yang kemudian menekankan pada bagaimana kemudian identitas, agama, etnis daripada pelaku-pelaku politik. Mereka lebih menekankan pada
bagaimana sih pelaku-pelaku politik bertindak dari dulu gitu. Misalnya katakan saja orang bisa mendefinisikan dan memaknai politik berdasarkan bagaimana track record pemimpinnya. Misalnya fobia dalam melihat pemimpin era reformasi, misalnya orang melihat B.J. Habibie dan sebagainya, pasti ada upaya mereka mengkaitkan dengan keberadaan Soeharto. Bagaimana tindakan Soeharto dalam memimpin dulu. Mereka lebih mendekatkan kepada perilaku-perilaku secara publik dengan kapasitas yang mereka miliki sebagai seorang, katakan saja, penjabat politik. Pendekatan ini kemudian lebih banyak muncul sekarang. Bagaimana kemudian dalam diskursus politik orang lebih banyak melakukan pendekatan etnis. Isu yang kemudian bermain sampai sekarang ini masih isu yang kemudian banyak dikritisi oleh para aktivis-aktivis Indonesia Timur adalah dominan kemudian hari ini presiden datang daripada sektor Jawa. Jadi dalam melihat pemimpin juga, asumsi yang kemudian bermain adalah pemimpin harus berdarah Jawa dan tinggal di Jawa. Jadi ini salah satu pola pendekatan perilaku. Jadi sehingga ada kepercayaan publik bahwa orang-orang Jawa mampu menjadi presiden dan pemimpin di Indonesia. Misalnya dalam konteks kebimaan, pandangan yang sangat feodal sekali. Bagaimana kemudian hanya keturunan-keturunan raja yang memiliki kebijaksanaan dan kemapanan dalam memimpin daerah Bima. Dan ini adalah pola pendekatan perilaku yang kemudian lebih banyak digunakan di Bima. Aspek pendekatan perilaku bisa datang daripada latar belakang agama. Hari ini kita banyak melihat bagaimana kemudian di Indonesia yang mengakui demokrasi sebagai satu sistem, tetapi melihat latar belakang pemimpin berdasarkan agama. Konsekuensi kemudian kita menerima demokrasi sebagai satu sistem negara adalah dengan menaikkan gagasan dan ide sebagai motif dan aspek utama dalam menilai pemimpin, bukan pada aspek keagamaan. Pada pendekatan perilaku sebenarnya lebih akan sampai pada dimana kemudian kita kalau secara negatifnya akan membudayakan budaya rasis, karena kita akan melihat sosok-sosok pengisi tempat-tempat dan posisi strategis politik kita berdasarkan alasan-alasan agama, alasan-alasan etnis, alasan-alasan yang kemudian sebenarnya harus dikombin, bukan ditinggalkan, tetapi harus dikombinasikan dengan pendekatan tradisional tadi. Di sini saya pertama akan mengkritik tadi bagaimana kemudian mendominankan proses pendekatan politik dengan gaya pendekatan perilaku. Apakah ini salah? Jelas tidak salah, tetapi sebenarnya bagaimana kemudian kita mengkawinkan antara menggunakan seluruh pendekatan, yaitu kemudian seperti saya jelaskan tadi adalah pendekatan tradisional dan pendekatan perilaku. Hari ini banyak dominan sekali orang melihat politik dengan pola pendekatan perilaku. Di sini kemudian saya secara terang-terangan akan mengatakan bahwa menilai sosok pengisi jabatan politik baik dari tingkat yang paling atas dari presiden sampai kepada ketua RT berdasarkan latar belakang agama, latar belakang etnis dan sebagainya, itu sangat keliru sekali. Ketika kemudian kita mengakui demokrasi sebagai satu sistem negara. Mohon maaf, jadi kita banyak melihat polemik ketika misalnya banyak orang kemudian mengkaitkan keberadaan Ahok sebagai gubernur pada masa itu dengan pendekatan agama. Jelas ini sangat keliru sekali karena kita semua sudah mengakui bahwa demokrasi sebagai satu sistem, dan kita harus mempertimbangkan lebih banyak bahwa Ahok ini bagaimana ide dan gagasannya, bukan tentang agamanya. Dan selanjutnya begitu pula terkait dengan etnis, apakah dia berkulit hitam tidak boleh menjadi presiden dan sebagainya. Saya banyak melihat ini, apakah dia kalau datang daripada
kelas-kelas yang kemudian tidak bermodal banyak, tidak bisa dipilih sebagai presiden, ini jelas sebenarnya sangat keliru. Kalau dalam istilahnya falas, sangat keliru dalam diskursus kita dalam dunia politik. Kemudian kedua adalah bagaimana kemudian politik hanya dilihat sebagai decision making atau hanya sekedar sebagai satu instrumen penentuan hukum gitu. Walaupun politik memang adalah distributor atau pengantar orang untuk sampai pada misalnya satu sistem ekonomi, misalnya ekonomi kapitalis, komunis dan sebagainya. Iya, politik adalah distributor, dia tidak sampai pada satu konsep kenegaraan, tetapi dia adalah instrumen atau katakan saja katalisator untuk mengantarkan kita sampai pada tujuan yang kita inginkan. Tetapi jelas sekali bahwa hari ini fenomenanya adalah masyarakat lebih melihat bahwa politik sebagai tadi decision making, yaitu proses pembentukan keputusan hukum, di mana ketika tidak ada proses pesta demokrasi, pencalonan bupati, gubernur, presiden, tidak ada diskusi politik. Menurut saya ini yang menjadi salah satu aspek yang menjadikan kualitas diskursus politik kita ataupun pembentukan sumber daya manusia bangsa kita terkait dengan politik sangat menurun, karena proses diskusi kita dan bagaimana kemudian menelaah politik hanya momentuman. Ya, ketika ada calon saja yang naik sebagai presiden, ketika ada calon saja yang naik sebagai DPR dan sebagainya, tetapi setelah itu diskusi tentang politik selesai dan akhirnya ya tidak ada lagi. Jadi politik tidak hanya berfokus pada kemudian bagaimana menentukan keputusan hukum, tetapi politik juga berbicara tentang bagaimana kemudian proses untuk sampai pada pembentukan hukum itu. Jadi tetap saja bahwa politik tidak membicarakan sampai pada hasilnya, tetapi proses-proses untuk sampai ke situ, elemen-elemen yang kemudian harus dikaitkan dan harus diajak untuk sampai pada posisi itu. Iya, politik tidak sekedar hidup dalam pesta demokrasi, tetapi politik sebenarnya adalah satu keharusan ilmu dan satu keharusan pembahasan yang akan selalu hidup dalam keluarga dan sebagainya. Bahkan hari ini saya banyak menemukan banyak sekali masjid yang kemudian anti untuk membicarakan politik. Iya, masjid yang sangat anti membicarakan politik. Entah kenapa kemudian, apakah misalnya dalam Islam tidak mengharuskan kita berbicara politik, apakah masjid akan menjadi kotor ketika pembicaraan politik? Iya, jika kemudian pembicaraan politik hanya sebatas pada pendekatan perilaku, masjid memang akan kotor karena kita akan berbicara tentang bagaimana kemudian karakter orang di depan publik. Tetapi kemudian ketika kita menjalar kepada sejarah Islam, kita akan menemukan bagaimana Islam di masa-masa sahabat Nabi, misalnya di masa Umar bin Khattab, dia sudah meletakkan bagaimana mencari sosok pemimpin dengan sistem bermusyawarah. Iya, kita sudah menemukan itu. Dan kenapa kita harus anti politik? Saya sangat sepakat sekali dengan apa yang dikatakan oleh Kunto Wijoyo, bahwa sebenarnya mari kita memakmurkan masjid bukan hanya sebatas ritualitas keagamaan, tetapi masjid digunakan dalam proses diskursus keilmuan, memakmurkan masjid. Dan saya sangat salut dengan apa yang kemudian dibawa oleh Ustadz Fahrudin Faiz yang kemudian mendiskusikan filsafat dan sebagainya dalam masjid, karena masjid adalah titik awal daripada sebuah gerakan perlawanan dan perjuangan.